Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di sore hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Totalitas hidup kami ditundukkan kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu mengerjakan di dalam diri kami, sehingga kami diubahkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap jemaat, baik di gedung ini maupun di luar di sana yang mengikuti secara online. Kuduskan mereka, berkati mereka. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai firman itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore dan shalom semuanya. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kita lihat dan cermati kehidupan di saat ini, kita memang hidup di dalam dunia yang sangat maju. Teknologi iptek khususnya begitu hebat dan luar biasa. Hampir-hampir bisa menaklukkan, memberi jawaban semua misteri kehidupan di dunia ini. Karena rasio, karena teknologi, karena iptek, seolah-olah memberikan jawaban apa saja yang sulit menjadi mudah, apa saja yang jauh menjadi dekat, semuanya dipermudah dengan hebat oleh karena teknologi itu. Tapi tiba-tiba saja ketika corona datang, seolah-olah dunia menjadi gelap. Para ilmuwan kedodoran untuk bisa menghambat bahkan menaklukkan corona itu. Semua menjadi takut, semua menjadi bingung, semua menjadi diam, bisu seribu bahasa. Tidak bergerak dan malas-malasan. Gereja menjadi sepi. Orang susah untuk bisa datang bersama-sama beribadah. Orang sulit untuk bisa datang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dunia menjadi seperti kelam, sepi dan tidak ada warnanya. Dalam konteks itulah sebenarnya anak Tuhan seperti saudara dan saya masih bisa bersinar, masih bisa menjadi bintang-bintang dunia. Sehingga yang suram, yang gelap, yang sepertinya tidak ada harapan lagi, yang sepertinya ketakutan, yang sepertinya tidak punya gerakan lagi. Ada bintang yang bersinar, ada secercah harapan, ada sesuatu yang bisa menjadi celah di mana kita dibangkitkan harapan kita, semangat kita, gairah kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita memikirkan bersinarlah seperti bintang-bintang di dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi, surat Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini jelas bahwa ayat yang ke-15 di situ Rasul Paulus mengharapkan kita sebagai umat Tuhan, jemaat di Filipi kala itu di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang kusam, kelam, dan sepertinya tidak tahu arah. Maka jemaat itu seharusnya bisa bercahaya, seperti bintang yang bersinar, seperti bintang di tengah-tengah kegelapan. Bintang dunia bukan hanya indah, tapi menerangi yang gelap. Memberikan jalan yang kesulitan memperoleh jalan. Memberikan arah kepada orang yang sudah tidak punya arah. Rasul Paulus ingin supaya jemaat itu, supaya orang yang percaya itu, supaya kita, saudara dan saya, menjadi bersinar seperti bintang-bintang di dunia itu. Bagaimana kita bisa bersinar seperti bintang-bintang itu? Kalau saudara bisa lihat di sini yang saya kasih huruf besar dan garis bawah di situ, saudara bisa lihat di situ. Yang pertama di dalam ayat 12, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Apakah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang percaya itu harus bekerja keras supaya memperoleh keselamatan? Apakah orang percaya itu harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan yang mutlak supaya memperoleh keselamatan? Kalau saudara perhatikan, jelas tidak. Karena Allah sudah mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Allah di dalam Kristus sudah mengerjakan persoalan keampunan dosa itu. Sudah mengerjakan keselamatan dengan tuntas, sempurna, lengkap, komplit. Sehingga orang yang ada di dalam Yesus Kristus adalah orang yang sudah mendapat pengampunan, sudah mendapat kehidupan yang abadi. Orang yang ada di dalam Kristus itu diperhitungkan secara sempurna kepadanya keselamatan dan keampunan. Tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Sempurna, diselamatkan dan diampuni. Lalu kalau demikian, mengapa di sini Rasul Paulus berkata kamu harus taat? Kalau keselamatan sudah selesai, kalau keselamatan sudah sempurna, kalau keampunan dosa sudah selesai di kayu salib, lalu kenapa Rasul Paulus berkata kamu harus taat? Kamu harus mengerjakan keselamatan. Sebenarnya ini adalah produksi dari karya keselamatan. Seperti Kristus yang taat sampai mati sehingga memproduksi keselamatan. Seperti Kristus yang taat mutlak dengan mati di atas kayu salib. Sehingga menghasilkan keselamatan, mendatangkan keselamatan orang-orang yang berdosa. Artinya kita sudah diselamatkan. Namun kita tetap mengerjakan keselamatan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan.
Kita taat seperti Kristus. Supaya orang-orang lain memperoleh keselamatan. Supaya orang-orang lain bisa mengerti keselamatan itu. Jadi kalau Rasul Paulus berkata kamu harus tetap senantiasa taat mengerjakan keselamatanmu. Itu gambarannya kalau saudara datang tadi pagi, gambarannya adalah seperti Kristus yang taat mutlak memperkenan Bapanya sampai mati di kayu salib sehingga orang-orang lain diselamatkan. Kita sudah diampuni, kita sudah selamat. Tapi produk hasil yang mentaati Tuhan, yang terus-menerus taat sampai akhir, akan mendatangkan berkat bagi orang lain, mendatangkan keselamatan bagi orang lain, karena mereka melihat Yesus di dalam diri kita sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus mengharapkan mengerjakan keselamatan dan taat setia sampai mati. Kerjakan keselamatan sebagai bukti bahwa saudara sudah selamat, taat sampai akhir, bukan setengah-setengah. Bukan kalau ada rasul taat, tapi kalau tidak ada rasul tidak taat. Kamu sudah diselamatkan. Tapi kamu harus mengerjakan ketaatan. Kamu harus mengerjakan keselamatan. Ada rasul maupun tidak ada rasul. Artinya apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu wujud nyata. Bahwa kita sudah diselamatkan sehingga memproduksi ketaatan dan keselamatan. Sekalipun tidak ada yang memperhatikan, sekalipun tidak ada yang menjadi pendamping kita, sekalipun tidak ada yang mengamati kita, kamu tetap mengerjakan ketaatan, keselamatan, kesetiaan kepada Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan orang Kristen, wujudnya, nyatanya adalah taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan sekalipun tidak ada rasul. Itu kata Rasul Paulus kala itu. Sekarang coba bayangkan. Kalau saudara orang Kristen kemudian naik motor misalnya. Jam 12 lebih. Jalanan sudah sepi. Tidak ada orang. Jarang sekali motor. Kemudian lampu merah dan hijau masih jalan. Dan ketika di perempatan lampu merah, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada polisi, tidak ada orang lain. Hanya ada penunjuk lampu merah. Saudara jalan atau saudara taat? Kalau saudara orang yang diselamatkan, kalau saudara orang yang sudah dipenuhi dengan pengampunan dosa dan keselamatan, sebenarnya saudara tetap taat. Sekalipun tidak ada polisi, ada patung polisi tapi tidak bisa bicara dan mungkin tidak ada siapapun. Kalau saudara betul-betul adalah orang yang sudah diselamatkan, di sini Paulus berkata, kamu tetap taat sekalipun aku tidak hadir di tengah-tengah kamu. Kamu tetap setia sekalipun tidak ada yang memperhatikan. Kamu tetap menjaga integritas sebagai orang Kristen sekalipun tidak ada mata-mata yang memperhatikan. Kamu tetap berlaku setia sekalipun tidak ada monitor yang mengawasi saudara. Sekalipun tidak ada orang yang melihat, kamu tetap taat dan setia. Itu wujud nyata kamu diselamatkan. Dengan berperilaku seperti itu, kamu akan menjadi bintang yang bersinar di tengah-tengah dunia. Kenapa? Dunia tidak seperti itu. Dunia banyak yang tidak jujur. Dunia banyak yang tidak taat. Dunia banyak yang munafik. Dunia banyak yang sepertinya taat kalau ada orang. Sepertinya setia kalau ada yang memperhatikan. Sepertinya mengerjakan sesuatu yang bagus kalau ada monitor.
Tapi orang yang percaya, orang yang diselamatkan, dia tetap taat, dia tetap setia, dia tetap mengerjakan yang terbaik, dia tetap menjaga integritasnya sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Itulah caranya kita tetap bisa menjadi bintang yang bersinar. Bintang yang terus mengeluarkan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Kalau kita taat, setia, dan terus menjaga integritas sekalipun tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat 14 di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kalau yang pertama taat, setia, tetap menjaga integritas. Yang kedua tidak bersungut-sungut. Ini adalah perintah karena ini adalah imperatif. Kerjakan, lakukan, kerjakan. Apa? Segala sesuatu, semuanya. Mungkin ini semua bentuk pelayanan, apapun yang dipercayakan kepadamu. Karena tidak jelas, hanya berkata kerjakan atau lakukan semua. Tapi semua ini apa? Segala sesuatu itu apa? Konteksnya karena ini berbicara kepada gereja, berbicara kepada jemaat Filipi. Dugaan saya, kerjakan semuanya, ini adalah semua bentuk pelayanan. Semua bentuk bidang pelayanan yang dipercayakan kepada kamu. Semua yang dipercayakan itu, ya memang jenisnya berbeda-beda. Sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesempatannya. Tapi semua yang dipercayakan kepadamu, kata Rasul, kerjakanlah, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kalau itu yang terjadi, maka saudara bersinar seperti bintang di dunia ini. Mengapa? Tuhan paling tidak suka kalau umatnya itu bersungut-sungut. Dia suka anaknya yang bersuka cita dan sukarela, taat mengerjakan tugasnya dengan senang. Dan anak yang seperti itu pasti diberkati. Ingatlah umat Israel yang keluar dari Mesir. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Umat Israel yang diperbudakan Mesir yang keluar. Tidak ada satupun yang masuk di tanah Kanaan kecuali 2 orang. Yosua dan Kaleb. Yosua melukiskan Yesus. Kaleb melukiskan orang yang taat dan setia. Hanya 2 orang itu, bahkan Musa pun tidak pernah bisa masuk. Nah, saudara bertanya, kalau demikian yang masuk ke Kanaan itu siapa? Itu adalah bayi-bayi yang lahir di perjalanan. Dari Mesir ke Kanaan. Di perjalanan itu ada kelahiran. Kemudian mereka bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Kemudian orang-orang inilah yang masuk ke Kanaan. Generasi yang lahir di Mesir. Semuanya binasa di tengah jalan kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu berbantah-bantah, mereka selalu menolak Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka seperti tidak mempercayai Tuhan. Dan menarik, sungut-sungut mereka itu hal-hal yang sederhana, yang tidak ada air lah. Tuhan, ini tidak ada air. Kenapa tidak kembali ke Mesir saja, di mana air melimpah-limpah dari sungai Nil? Yang tidak ada roti, Tuhan tidak ada roti. Kenapa engkau membawa kami binasa di sini? Bersungut-sungut Tuhan kasih mana dari surga mereka makan. Tuhan tidak ada daging.
Kemudian Tuhan kasih burung dan berjatuhan, dia masak dan makan. Mereka bersungut-sungut terus. Bahkan tidak ada bawang putih, tidak ada bawang merah pun bersungut-sungut. Coba bayangkan. Mereka lupa bahwa Tuhan berkarya begitu luar biasa sehingga mereka keluar. Mereka bebas dari tulah-tulah yang begitu mengerikan di Mesir. Mereka lupa bagaimana tangan Tuhan membuat mujizat sehingga mereka berjalan di tanah kering. Sekalipun itu di Laut Merah. Mereka lupa bagaimana di padang gurun yang panas itu mereka dipayungi dengan kehadiran Allah sebagai awan. Dan ketika malam begitu dingin dihangati dengan tiang api. Tiang awan dan tiang api memimpin mereka. Mereka lupa itu. Mereka bersungut-sungut, 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 bersungut-sungut. Dan mereka lupa kebaikan Allah. Mereka lupa berkat Allah. Mereka lupa keajaiban yang Allah berikan. Mereka lupa pengalaman-pengalaman spektakuler dengan Tuhan. Sehingga mereka binasa di sepanjang jalan itu. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Orang yang selalu gerundel. Orang yang selalu masalah. Dikasih pelayanan ini bersungut-sungut. Dikasih kepercayaan ini bersungut-sungut. Dikasih bersungut-sungut. Tuhan tidak suka seperti itu. Bukankah manusia sering begitu? Di musim penghujan, Tuhan kenapa hujan terus? Di musim kemarau, aduh Tuhan panas sih kalau naik neraka. Kayak pernah aja ke neraka. Kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, situasi seperti ini, pandemi, situasi seperti ini di mana COVID membludak tidak karu-karuan. Kita mungkin bisa terjebak untuk bersungut-sungut. Apalagi kalau misalnya pelayanan, apalagi kalau dipercayai untuk melayani Tuhan, untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ibadah Tuhan, mungkin kita bersungut-sungut. Ngapain harus begitu? Bukankah lebih enak begini? Ngapain harus begini? Bukankah lebih enak begitu? Bersungut-sungut, bersungut-sungut. Yang seperti itu saudara tidak pernah bisa bersinar seperti bintang. Orang yang bersinar seperti bintang, dia taat, setia, selalu menjaga integritas. Dia tidak bersungut-sungut, sebaliknya sukacita, bergairah, bersemangat, terus bergairah. Diberi kepercayaan apapun semangat, dipercaya pelayanan ini semangat, suasana seperti ini semangat, suasana seperti itu bergairah. Orang-orang yang seperti itulah yang menjadi bintang yang bersinar di tengah-tengah dunia ini. Taat, setia, menjaga integritas. Tidak bersungut-sungut, sukacita, bergairah, dan semangat. Apapun pelayanan yang dipercayakan kepada Anda. Bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, bergairah, bersemangat, bersukacita. Sehingga saudara bisa seperti Yosua dan Kaleb yang masuk di tanah perjanjian yang penuh kemenangan. Yang ketiga, yang pertama taat, yang kedua tidak bersungut-sungut, dan yang ketiga tidak percuma. Ayat 16 firman Tuhan berkata begini. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, ini ungkapan Paulus. Dia berkata, kalau kamu taat, setia, dan terus menjaga integritas, aku ada atau tidak ada, kamu seperti itu.
Dan kalau kamu diberi kepercayaan pelayanan apapun, kamu tidak bersungut-sungut, maka aku bagaikan seorang olahragawan yang berlomba dan tidak pernah percuma aku berlomba. Tidak pernah sia-sia aku berlomba, artinya aku bisa mencapai garis akhir dan aku bisa menang. Karena apa? Karena kamu taat, setia, menjaga integritas, kamu tidak pernah bersungut-sungut diberi kepercayaan pelayanan apapun, maka aku tidak percuma melayani kamu. Aku tidak percuma berlomba. Aku mencapai garis akhir dan aku menang. Kita harus terus taat. Sekalipun sulit. Kita harus tetap bersukacita dan berpegang teguh pada firman. Maka pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, sama seperti Rasul Paulus, tidak percuma dia melayani. Tidak percuma dia berlomba. Kita pun tidak percuma untuk taat. Kita pun tidak percuma untuk tidak bersungut-sungut. Kita menang dan kita mendapatkan hadiah. Rasul Paulus sering menggambarkan usaha pelayanannya itu seperti lomba. Yang setia, yang ikut aturan, yang tekun dan tidak pernah mengenal menyerah. Menuju sasaran maka dia menang, artinya tidak percuma. Dan dia akan memperoleh hadiah kemenangan. Layaknya seperti lomba. Kita juga tidak percuma kalau kita taat. Tidak pernah percuma kalau kita setia. Tidak pernah percuma kalau kita menjaga integritas. Tidak pernah percuma kalau kita tidak bersungut-sungut. Tidak pernah percuma kalau kita tetap semangat bergairah di dalam pelayanan. Semua itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak pernah percuma. Akan ada imbalan yang menanti. Mahkota sukacita. Mahkota kehidupan. Mahkota yang membanggakan, menggairahkan. Mahkota kemuliaan. Oleh karena itu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bersinarlah seperti bintang di dunia ini. Bersinarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bersinarlah layaknya bintang-bintang di langit yang gelap itu. Bersinarlah di dunia ini. Bagaimana caranya? Tetaplah taat, setia, dan menjaga integritas. Anda orang yang sudah diselamatkan. Anda orang yang sudah diampuni. Tunjukkan keselamatan itu melalui ketaatan, kesetiaan, dan integritas saudara di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan. Sekalipun tidak ada CCTV yang memperhatikan. Sekalipun tidak ada monitor. Tapi taatlah, setialah. Terus menjaga integritas kita. Dengan demikian Anda bersinar seperti bintang. Tapi coba, jangan bersungut-sungut kalau diberi kepercayaan. Jangan bersungut-sungut kalau ada pelayanan. Jangan bersungut-sungut kalau keadaan mungkin tidak menyenangkan. Jangan bersungut-sungut kalau keadaan mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, tetaplah bersukacita. Tetaplah bergairah, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita karena Tuhan paling tidak suka orang yang bersungut-sungut. Gara-gara sering bersungut-sungut, orang Israel generasi pertama yang di Mesir itu tidak pernah masuk Kanaan. Binasa di jalan. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Karena apa? Dia juru selamat, dia setia. Oleh karena itu, apapun pekerjaan, pelayanan,
bagian yang manapun, kerjakan dengan senang, kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan bergairah, kerjakan dengan memberi yang terbaik yang dipercayakan kepadamu. Karena Tuhan senang dengan itu. Percayalah, orang yang taat, orang yang setia, orang yang menjaga integritas, orang yang suka melayani, apapun bidang pelayannya, tidak pernah percuma, tidak pernah sia-sia, tidak pernah tidak berarti. Semua akan memperoleh berkat, semua akan memperoleh imbalan, semua akan memperoleh kemuliaan. Taat, tidak bersungut-sungut, tidak akan percuma. Mari kita berdoa.